Tapi Gus Najih juga mengisbat. Gus Najih sudah saya jawab dan dalilnya semuanya salah. Kalau tidak terima, ayo kita diskusi dengan Gus Najih. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun kalian berada, rahimakumullah. Nah, itu saudara yang namanya Kiai Imaduddin, yang mana siapa saja yang membela nasab Saleh Ba'alawi, maka oleh dia akan dianggap salah. Giliran Gus Najih sekarang yang ditantangnya. Kemarin Buya Yahya, Ustaz Abdul Somad, terus Buya Arozi ya. Setelah nentang, ya seperti biasa dia akan kabur. Jadi untuk beliau Gus Najih ini tidak akan menanggapi, pastinya tidak akan menanggapi, karena beliau tingkat kealimannya luar biasa saudara. Jadi sudah tahu beliau orang yang berkarakter kabur dari diskusi, beliau itu sudah tahu ditanggapi itu percuma. Kata Pak Imaduddin, Gus Najih itu mengisbat, padahal beliau tidak pernah mengisbat. Beliau membela nasab Saleh Ba'alawi sesuai dengan kaidah ilmu syariat, kaidah ilmu nasab. Tidak pernah mengisbat. Memang nasab Saleh Ba'alawi itu sudah terisbat, tidak butuh diisbat lagi. Sehingga Gus Najih menyampaikan ilmu yang sudah dibelokkan oleh Kiai Imaduddin. Kalau kita tahu Gus Najih saudara ya, beliau sudah biasa ya bedah-bedah usul di pesantren ya. Pernah di pondok pesantren Sidogiri bedah usul dulu ya. Kalau kita tahu Gus Najih, maka kita tahu keilmuan beliau. Kalau kita tahu Kiai Imaduddin, maka kita tahu bahwa ada orang yang suka nantang orang alim, tapi dia sendiri setelah diladeni akan kabur. Itu Gus Najih dikatakan mengisbat, padahal nasab Saleh Ba'alawi itu sudah terisbat sejak dulu, sudah diisbat sejak dulu oleh para nasabah. Sehingga sekarang beliau hanya menyampaikan ilmu yang sesuai dengan kaidah nasab, yang sesuai dengan ilmu syariat. Beda halnya dengan Kiai Imaduddin ya, yang hanya menyampaikan ilmu nasab yang cocok dengan dengan kebutuhannya saja. Kalau cocok maka diambil. Coba di dalam buku tesisnya dia mengambil rujukan dari kitab Syamsul Dhahirah, tapi isbatnya di kitab Syamsul Dhahirah tidak dia ambil. Dia mengambil dari kitab Muqaddimah fi Ilmil Ansab, Rasail fi Ilmil Ansab, Al-Kafi Al-Muntakhab. Tapi yang diambil yang cocok saja. Kalau tidak cocok, maka dia buang. Dia tidak ambil. Sehingga cara isbat nasab pun tidak diambil. Kenapa? Karena kalau diambil cara isbat nasabnya, jelas sahih nasab Saleh Ba'alawi. Jadi ada ibarat yang bisa disamarkan artinya, maka dia ambil. Seperti halnya kemarinnya, di mana dia di saat menyalahkan atau menentang buku tulisan siapa? Buku tulisan Kiai Ma'ruf Khazin ya. Beliau membawakan kitab Raudhatut Thalibin Imam Nawawi. Padahal artinya di sana jelas ada orang yang mengingkari. Dicontohkan pada bapak pada anak, atau mbah pada cucu. Intinya kalau masih hidup terus ingkar, maka syuhrul istifad tidak bisa dipakai, tidak dianggap. Nah, di sini disalahartikan, tidak ada dalil yang menentang. Yang menentang ini kata Pak Imaduddin tidak ada catatan. Padahal kita sudah tahu di dalam ilmu nasab, adamul wijadan la yanil adam. Tidak ditemukan dalam sebuah catatan, bukan berarti itu tidak ada. Sehingga sesuai di dalam kitab-kitab nasab, bahwa tidak semua kitab nasab itu bisa memuat seluruh keluarga seseorang.
Sehingga kalau ada keluarga seorang yang tercatat hanya 2, anaknya fulan tercatat hanya 2, bukan berarti itu hanya 2. Seperti Pak Imaduddin, dia berpedoman dengan yang namanya kitab Syajarah Mubarakah, yang mana di dalam kitab Syajarah Mubarakah itu menyebutkan 3 anaknya. Terus bagaimana dengan kitab yang lebih tua dari Syajarah Mubarakah yang menyebutkan 1? Oh, berarti tertolak. Kata Pak Imaduddin, penyebutan kitab Tuhfatuz Zaman, Al-Jauharus Syafaf, atau kitab yang setelahnya abad 9 ke atas ya, ketika menyebut 4, ini tertolak karena di kitab Syajarah Mubarakah cuma 3. Jadi pedomannya itu kitab Syajarah Mubarakah. Bagaimana dengan kitab Tahdhibul Ansab yang hanya menyebut 1? Berarti sekarang kitab Syajarah Mubarakah juga tertolak kalau seperti itu. Ya apa ini? Kacau kan nanti. Turuk ilmu nasabnya tidak dipakai, hanya diambil yang cocok-cocok saja. Itulah Kiai Imaduddin, saudara ya. Inti dari Pak Imaduddin ini, ketika ada seorang kiai atau siapapun ulama yang membela nasab Sadeh Ba'alawi, menjelaskan dengan sebenar-benarnya yang sesuai dengan kaidah nasab dan ilmu syariat, maka oleh Pak Imaduddin akan ditentang, akan dikatakan salah. Itu seperti Gus Najih, beliau dikatakan dalilnya salah. Ya, siapa saja bisa, saudara ya, bilang salah, siapa saja bisa. Tapi bukti kesalahannya mana? Coba. Dia kan, ya apa ini Kiai Imaduddin? Coba sampean begini Kiai Imaduddin ya. Kalau sekarang sampean nantang, itu tidak akan dianggap, karena orang sudah tidak percaya, tidak akan dianggap. Ya, anggap saja itu tidak ada, atau iyain saja lah. Mungkin seperti itu. Coba sampean kalau mengatakan salah, langsung masuk ke dalam beliau, maka itu terlihat sampean sungguhan untuk menutupi yang dari kemarin-kemarinnya sampean itu kabur terus. Coba masuk ke dalam Gus Najih. Atau kalau bukan ke beliau, ya tapi kalau masuk ke sana nanti rungkat ya. Ya, terima kasih saudara. Inilah Kiai Imaduddin. Kalian yang masih percaya dengan Kiai Imaduddin, terserah. Tapi kebenaran itu jelas. Kebenaran sudah jelas. Al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Yang halal jelas, yang haram jelas. Terima kasih.